Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jenderal Besar Sudirman, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis, dengan harapan tentunya kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga para pemirsa. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Sebelum kita melanjutkan materi, insyaallah kita akan jawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cucu dari saudara adalah mahram? Apakah cucu dari saudara? Yang dimaksudkan wallahu a'lam ya saudara tentunya cucu dari kakaknya, cucu dari adiknya gitu mungkin ya. Insyaallah seperti itu. Apakah termasuk mahram? Maka cucu dari saudara adalah termasuk mahram. Cucu dari saudara kita, umpamanya kita punya kakak, kemudian cucunya itu tentunya adalah mahram, karena termasuk dalam kategori mahram mu'abbad karena nasab. Mahram yang selamanya disebabkan karena apa? Karena nasab. Kelompok yang mana? Kelompok yang ke-6 dan ke-7 yang telah kita kaji, yaitu apa? Anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu apa? Keponakan dan ke bawah. Bukan hanya keponakan saja tetapi ke bawah. Maksudnya adalah cucu dari saudara kita. Cucu dari saudara kita. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang masuk adalah, anak dari pertama lahir disusui oleh kakak anak sampai umur 2 tahun. Jadi seseorang ini disusui oleh kakaknya, kakak kandungnya sendiri. Kasusnya jelas ya, karena banyak juga kan, karena mungkin nikahnya awal, kemudian punya anak, punya cucu, kemudian ternyata masih melahirkan gitu. Kasusnya kan seperti itu. Jadi cucu sama anaknya itu seumur gitu kan. Ada kasus seperti itu enggak? Seorang punya anak, dia punya anak nomor sekian gitu ya. Sementara anak yang barepnya itu sudah punya anak juga gitu. Kasusnya seperti itu. Jadi kasusnya ini mengatakan anak dari pertama lahir, kemudian disusui oleh kakak sampai umur 2 tahun. Apa hukum anak dengan suami kakak anak? Di perempuan ini kasusnya. Perempuan menyusu kepada mbaknya, kalau orang Jawa seperti itu kan ya. Nyusu kepada
mbaknya sendiri. Bagi yang dipertanyakan, apa hukum si penanya ini, yang perempuan tadi, dengan suami kakaknya? Suami kakak berarti apa? Nyebutnya apa orang kita? Ipar ya? Ipar. Yang Nabi SAW menyebutkan tentang ipar, alhamwu maut. Ipar itu adalah maut, kematian. Artinya berbahaya sekali gitu. Sekarang kasusnya adalah iparnya itu adalah ayah persusuan gitu. Maka yang semacam ini, jadi hubungan, saya katakan dalam jawaban, hubungan anti dengan suami kakak adalah hubungan anak persusuan dengan ayahnya. Jadi hubungannya antara si penanya ini, akhwat yang bertanya ini adalah dengan kakak iparnya adalah apa? Hubungan anak persusuan dengan ayahnya. Jadi meskipun kakak ipar, meskipun dia itu adalah kakak ipar, tetapi sekaligus juga merupakan ayah jadi dari persusuan. Kalau ayah persusuan mahram atau bukan? Mahram. Ayah persusuan adalah mahram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, ada pertanyaan yang masuk. Banyakan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak laki-laki yang lahir dari zina, apakah mahram bagi bibi dari ayah biologisnya? Anak laki-laki lahir hasil apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari fahisyah, perbuatan keji semacam ini. Jadi anak laki-laki terlahir dari zina. Apakah dia itu menjadi mahram bagi bibi dari ayah biologisnya? Artinya ayah biologisnya punya saudara perempuan gitu. Apakah si anak hasil zina ini kemudian menjadi mahram bagi apa? Bibi dari ayah biologisnya? Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu difahami bahwasanya anak hasil zina nisbatnya ke ayah atau ke ibu? Nisbatnya ke ibunya. Jadi anak hasil zina itu nisbatnya ke ibu. Apa-apa dengan ibunya semuanya. Nggak ada kaitan dengan si ayah. Ayah biologis nggak ada kaitan apa-apa. Demikian juga dengan keluarganya. Nggak ada kaitan sama sekali dengan apa? Ayah biologisnya, dan juga nggak ada kaitan sama sekali dengan apa? Keluarganya. Maka tidak menjadi mahram bagi saudara dari ayah biologisnya tersebut. Namun perhatikan di sini, ketika si ayah biologisnya ini bisa menjadi mahram bagi dia, tetapi nggak bisa jadi wali. Kapan? Ketika ayah biologis ini menikahi ibunya. Tolong dipahami ini ya. Jadi kalau seandainya sekarang A dengan B melakukan zina, lahirlah C, umpamanya seperti itu. Si A laki-laki ini nggak bakal sampai kapanpun nggak bisa jadi wali daripada si C, anak yang terlahir kalau seandainya anaknya perempuan. Namun anak yang hasil zina ini jika dia perempuan itu bisa menjadi mahram bagi ayah biologisnya jika ayah biologisnya ini menikahi ibunya. Tetapi tetap saja nggak bisa jadi wali, tetapi mahram. Karena sebagai apa? Ayah apa? Ayah tiri. Bukan jadi ayah beneran gitu. Ayah tiri. Bisa dipahami ini ya. Jadi secara kewalian itu nggak berhak sama sekali. Kalau lahirnya dari perzinaan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat sekarang. Ustadz, kenapa saya susah sekali dapat jodoh?
Masya Allah. Ini kayak aku temen ya gitu. Kok kayak saya banget sih gitu. Ungkapan semacam ini sebenarnya hendaknya dihindari. Jangan sekali-kali mengungkapkan sesuatu tidak baik. Ini ungkapan tidak baik. Susah jodoh gitu. Susah dapat jodoh. Jangan ungkapan itu. Karena apa? Ya, sebagaimana disebutkan di orang kita ya, ucapan adalah apa? Doa. Jangan sampai ungkapkan semacam itu. Karena khawatir sekali, khawatir bahwasannya apa? Menjadi sesuatu yang diomongkan kemudian menjadi persangkaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita khawatir semacam ini. Kalau sampai seandainya ini jadi persangkaan kepada Allah, Allah kok nyusahin saya sih dalam masalah hamba gitu. Ya, Afan, dalam masalah apa perjodohan gitu, Afan. Kok susah banget ya Allah ngasih jodoh ke saya, istilahnya seperti itu. Ini khawatir termasuk su'udzon billah. Termasuk apa? Su'udzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada hamba itu sesuai dengan persangkaan hamba kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku seperti persangkaan hamba kepadaku. Apa yang aku berikan kepada hamba seperti persangkaan hamba kepadaku. Falyadhunna bima syaa. Kata Allah, terserah hamba itu mau berprasangka seperti apa kepadaku. In khairan fa khairun. Kalau persangkaannya baik, maka kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya persangkaannya jelek, maka itulah yang akan dia dapatkan. Maka apa yang tadi disebutkan oleh penanya bahwasanya susah dapat jodoh itu sebaiknya dihindari. Ungkapkanlah dengan bahasa belum datang jodoh seperti itu, atau belum cocok dan lain sebagainya. Ungkapan yang lebih baik daripada ungkapan semacam ini. Demikian juga, dan kerjaan sampai sekarang belum ada yang tetap. Urung duwe pasangan, kerjaannya urung tetap. Ya, seperti itulah. Nasib gitu ya. Saya mau tanya ini, mendingan mana sih kerja tetap sama tetap bekerja? Mendingan mana, Pak? Tetap bekerja? Iya, mendingan tetap bekerja daripada pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap jadi gitu, terus gitu lama-lama, itu kan Masya Allah. Tetapi kalau tetap bekerja itu kan sekarang jadi pemborong, besok jadi apa lagi, besoknya jadi apa lagi, gitu kan? Nggak masalah, tetap bekerja, itu lebih baik. Yang jelas dalam batasan-batasan yang memang datang dari syariat Islam ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan jodoh, terkait dengan pekerjaan, ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan tentang masalah jodoh, tentang pekerjaan dan apa saja yang didapatkan oleh seorang hamba itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Takdir sudah baku, enggak berubah. Sudah ditetapkan berapa? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Termasuk juga dalam masalah perjodohan, termasuk juga dalam masalah pekerjaan. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami bersama bahwasannya ketika kita mengimani takdir bukan berarti kita enggak berusaha.
Ketika kita mengimani takdir bukan berarti kita tidak berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah kauniyahnya, Allah itu telah menetapkan sebab akibat. Sebab akibat itu berlaku. Orang yang pengen hidup mapan ya tentunya kerja keras. Orang yang pengen punya anak tentunya menikah. Orang yang pengen sembuh ya harus berobat. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab akibat. Jadi bukan berarti kemudian segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah kita nggak perlu berusaha. Kita tetap terus berusaha. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu tentang masalah jodoh kita. Ada yang tahu? Kalau seandainya yang masih bujangan ini tahu jodohnya kapan datangnya ya silahkan aja, tunggu saja kalau sudah tahu. Tapi dari mana taunya? Nggak ada yang tahu. Dalam masalah rizki, dalam masalah pekerjaan, itu juga nggak ada yang tahu. Cuma kita tertuntut terus berusaha semaksimal mungkin. Maka saran saya, nasihat saya untuk penanya, untuk apa? Terus berusaha dengan maksimal. Yang namanya berusaha maksimal bukan cuma sekedar nyari link. Ustadz ini ditembusi, Ustadz saya nyetor biodata. Kemudian yang lainnya lagi ada komunitas kajian yang lain, saya nyetor biodata. Bukan cuma itu. Yang namanya usaha untuk mendapatkan pasangan itu adalah cara terbaiknya adalah perbaiki diri. Ketika waktu penantian ini perbaiki diri. Setor biodata, usaha, bagus seperti itu. Kenalan, kemudian tanyakan ada teman enggak? Itu bagus. Tetapi jangan lupa perbaikan diri. Perbaiki diri. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri. Mengakui kesalahan-kesalahan pada masa yang telah lalu. Tinggalkan dosa dan maksiat. Karena kalau seandainya seorang laki-laki yang sedang mencari pasangan hidup, tentunya dia akan menjadi seorang ayah. Akan menjadi seorang ayah yang nantinya harus mau nggak mau menjadi panutan bagi anak-anaknya. Demikian juga kalau seandainya yang menunggu pasangan adalah seorang muslimah, maka dia harus perbaikan. Karena mau tidak mau, suatu saat dia akan menjadi seorang ibu. Dan ibu itu akan menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Tidak ada ruginya mengadakan perbaikan diri. Seriuslah di dalam memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar casingnya saja diperbaiki, kemudian dalamannya tidak. Perbaikan dari dalam, kemudian muncul di penampilan. Seperti itu akan lebih baik. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu usaha yang bisa dilakukan. Kita lanjutkan pertanyaan yang setelahnya. Pertanyaan kelima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa termasuk mahram bibi dari ibu tiri? Bibi dari ibu tiri. Maksudnya seorang punya ibu tiri, kemudian ibu tiri ini punya adik. Itu ya, bibi dari ibu tiri. Maksudnya seperti itu, wallahu alam. Jadi kalau seandainya memang seperti itu, seorang punya ibu tiri, kemudian ibu tirinya ini punya adik perempuan, maka yang semacam ini setahu saya tidak termasuk mahram. Tidak termasuk mahram. Kalau dengan bibinya, kalau dengan ibunya tersebut, kalau dengan ibunya tersebut, ibu tirinya itu adalah mahram. Karena apa? Karena ibu tiri adalah istri dari ayahnya. Istri dari ayahnya. Maka ibunya adalah mahram, sementara saudara dari ibu tiri tersebut bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, di daerah saya ada kasus. Kasusnya seperti ini. Si A dan si B adalah saudara kandung. Ketika si A meninggal dunia, si B menikahi istri si A. Apakah boleh Ustadz? Perhatikan baik-baik. Si A dan si B kakak adik laki-laki. Kemudian ketika si A meninggal dunia, istrinya dinikah oleh si B. Ada masalah apa tidak? Ada masalah apa tidak? Tidak ada masalah.
Kecuali kalau si B ini sudah punya istri, masalah. Ya boleh, tapi kan saya katakan ada masalah apa tidak gitu. Masalahnya apa? Mungkin diprotes sama istrinya gitu. Jadi kakak adik laki-laki, dua orang, salah satunya punya istri, kemudian yang kakaknya yang laki-laki si A-nya ini meninggal dunia, kemudian si B melanjutkan gitu. Menggantikan kedudukan sebagai apa? Sebagai suami. Maka yang semacam ini diperbolehkan dengan syarat tentunya bukan warisan ya. Bukan warisan ketika mau meninggal dunia saya wariskan istri saya kepadamu gitu. Bukan seperti itu, tetapi artinya meninggal kemudian dinikah. Tentunya setelah selesai masa iddahnya. Wallahu a'lam, jadi diperbolehkan, tidak mengapa. Kemudian pertanyaan yang kedua dari penanya yang keenam ini adalah apakah boleh menikahi adik kandung istri karena suaminya sudah meninggal dunia? Ini dari pemirsa Niaga TV. Jadi boleh apa tidak menikahi adik kandung istri? Istri punya adik kandung. Kemudian suaminya, adiknya istri ini meninggal dunia. Bolehkah dinikahi? Ini perlu dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi artinya perlu kita perhatikan di sini kasusnya. Adik kandung istri dinikahi. Ini istrinya masih dalam ikatan apa enggak gitu kan? Iya kan? Karena menggabungkan dua saudara perempuan boleh enggak dalam pernikahan? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka di sini kalau seandainya istri penanya ini masih hidup, maka tidak diperbolehkan. Namun lain halnya kalau seandainya istri penanya itu sudah berpisah, bercerai dengan istrinya, atau meninggal, maka boleh saja menikahi adiknya istri. Kasusnya sama seperti yang pertama tadi kan, mirip seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi perlu diperinci di sini. Kalau seandainya istri dari penanya ini masih ada, maka tentunya tidak boleh menggabungkan dua saudara perempuan dalam pernikahan. Kemudian kalau seandainya sudah bercerai atau istrinya meninggal, maka tidak mengapa. Penanya yang ketujuh menyebutkan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika pertanyaan saya sudah pernah dijelaskan sebelumnya mengenai wanita yang haram dinikahi. Bolehkah kita menikahi anak perempuan? Ini perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan kefahaman antum yang hadir di majelis yang sebelumnya ini. Bolehkah kita menikahi anak perempuan dari sepupu laki-laki ayah kita? Karena nenek saya dan kakeknya si anak perempuan ini adalah bersaudara. Ayah kita punya sepupu. Kemudian sepupu ayah ini punya apa? Punya anak ya. Punya anak perempuan. Jadi ayah kita, umumnya kita laki-laki, ayah kita punya sepupu. Sepupunya ayah ini punya anak perempuan. Boleh dinikahi enggak? Boleh. Enggak ada masalah kan? Enggak ada masalah. Boleh dinikahi. Perhatikan baik-baik. Jangankan seperti itu ya. Ini sepupuan. Wong kakak beradik saja anaknya boleh menikah? Umpamanya antum ini laki-laki, kemudian ayah antum punya kakak Pak D. Pak D punya anak perempuan. Boleh nikah dengan anaknya Pak D? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dari penanya yang ke-8 yang setelahnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bagaimana jika cucu laki-laki dari kakak perempuan dengan cucu perempuan dari adik laki-laki menikah? Bagaimana hukumnya Ustaz? Cucu laki-laki dari kakak perempuan. Ini kakak terbesarnya perempuan, punya cucu laki-laki. Kemudian menikah dengan cucu perempuan dari adik laki-laki. Kakak beradik boleh, saudara sepupu kan? Maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang ke-9 pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kok tiba-tiba beda pertanyaannya nih. Pak Ustaz, saya mau tanya, bila mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, kira-kira jam berapa?
Maksudnya 2 rakaat ini bermacam-macam ya. Kalau 2 rakaat tahiyatul masjid lakukan kapan saja. Iya kan? Tahiyatul masjid silahkan kerjakan kapan saja. Namun kalau yang dimaksudkan di sini 2 rakaat adalah 2 rakaat qabliyah zuhur. Kalau seandainya yang dimaksudkan oleh penanya 2 rakaat qabliyah zuhur itu dilakukannya kapan? Maka lakukanlah qabliyah zuhur tersebut setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, perhatikan baik-baik pertanyaannya untuk memahami apa yang telah lalu dari materi kajian. Kalau kakak dari suami yang istrinya asinya disusui oleh seorang anak, mahram atau bukan sekarang? Seorang seorang anak menyusu kepada seorang ibu, kan punya suami, ya, punya suami. Suami ini punya saudara. Apakah menjadi mahram bagi anak tersebut? Jadi mahram atau bukan? Perhatikan baik-baik, jangan jawab dulu. Kita lihat dulu kepada apa? Kita lihat dulu kepada pembahasan yang sudah kita kaji di kesempatan yang lalu. Jadi seorang menyusu kepada seorang ibu, ibu ini kan punya suami, yang menjadikan dia punya susu kan punya suami, gitu kan? Kemudian suami ini punya saudara. Apakah saudaranya bapak tersebut jadi mahram bagi anak? Perhatikan baik-baik kalau mengatakan bukan. Perhatikan baik-baik. Mahram mu'abbad karena persusuan. Mahram mu'abbad karena persusuan. Di antaranya, antum kalau dulu mencatat, perhatikan baik-baik, adalah saudara perempuan dari suami dari wanita yang seorang menyusu kepadanya. Mahram kan? Mahram. Kenapa? Kenapa jadi mahram? Karena punya kaitan dengan suami tersebut kan, yang menjadikan wanita yang disusui itu punya susu kan? Ini punya kaitan. Jadi yang menjadikan sebab dia itu punya anak persusuan adalah karena suami ini. Maka suaminya juga punya kaitan dengan apa? Dengan istrinya tersebut kan? Bisa dipahami ini? Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mau melihat kepada mahram mu'abbad karena persusuan atau radha'ah, dulu kita sebutkan diantaranya poinnya adalah poin yang ke-6, kalau masih ingat. Poin yang ke-6 adalah saudara perempuan dari suami, dari wanita yang menyusui. Itu dikatakan sebagai apa? Sebagai mahram. Sebagai mahram. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, masih di pertanyaan yang tadi, bibi dari ibu persusuan. Bibi dari ibu persusuan. Jadi seorang menyusu kepada seorang wanita, wanita ini punya saudara perempuan. Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Mahram. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ada penanya yang menyebutkan namanya, saya Edi Susanto dari Simpang Raya. Saya mau bertanya, saya punya ayah duda. Jika menikah dengan adik mertua saya, apakah boleh hukumnya? Seorang punya ayah duda. Kemudian anaknya si duda ini punya mertua. Mertuanya punya adik. Boleh menikah dengannya? Silahkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Masya Allah. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya dan suami sudah bercerai. Berarti bukan suami lagi. Saya sudah bercerai, tapi suami ingin rujuk. Tapi dia gak mau menemui orang tua saya. Mungkin karena takut atau orang tuanya gak setuju.
Dia selalu menyuruh saya buat minta maaf ke orang tuanya. Saya sudah minta maaf, tapi dia tetap tidak mau menemui orang tua saya. Gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Rujuk boleh apa tidak? Hah? Tergantung kondisinya. Jangan katakan boleh dulu. Tergantung apa? Kondisinya. Rujuk boleh jika, gitu kan? Talak pertama, talak kedua. Talak ketiga boleh rujuk? Boleh, kalau dilangkahi sama yang lain gitu. Kalau sudah dilangkahi sama yang lain maka diperbolehkan. Wanitanya sudah menikah dengan yang lain, kemudian apa? Sudah digauli dan diceraikan, boleh balik dengan suaminya. Perhatikan baik-baik di sini. Tentunya ini perlu dirinci apa yang ditanyakan tadi, bahwasanya pengen kembali kepada mantan istri ataupun mantan suami, perlu diperhatikan di sini. Perlu diperhatikan. Kalau talak satu, talak dua, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sudah talak tiga, maka tidak boleh untuk rujuk kecuali si wanita ini sudah pernah menikah dengan yang lain dan bukan hanya sekedar akad ya, akad cerai gitu enggak. Tetapi harus akad dan harus apa? Disetujui dulu. Kalau belum disetujui, tetap saja belum boleh untuk apa? Kembali. Jadi kalau sudah talak tiga, tidak bisa untuk rujuk kecuali mantan istri sudah menikah dan digauli oleh suaminya kemudian bercerai, baru boleh rujuk. Perhatikan di sini tentang kasus yang tadi disebutkan. Aneh, mau sama anaknya, nggak mau sama orang tuanya. Ini kemungkinan besar adalah mantu durhaka. Dulunya juga seperti itu kemungkinan gitu. Mau sama anaknya, tetapi tidak mau sama apa? Orang tuanya. Maka yang semacam ini selayaknya bagi seorang untuk pertimbangan lebih jauh ke depan. Untuk menerima kalau seandainya talaknya satu, talak dua kan masih boleh rujuk gitu ya. Maka perhatikan, perlu pertimbangan. Karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar dua manusia dijadikan sebagai suami istri dalam satu ikatan rumah tangga gitu ya. Bukan itu saja. Tetapi yang namanya pernikahan juga merupakan persatuan antara dua keluarga. Keluarga istri dan keluarga apa? Suami. Subhanallah, orang yang semacam ini aneh gitu ya. Istri bisa sampai seperti itu, jasanya siapa sih? Jasa ayahnya, jasa ibunya. Kok aneh? Nggak mau menghargai jasa daripada ayah dan ibunya. Maka ini bagi saya sendiri menyarankan untuk penanya untuk pertimbangan lebih baik lagi, lebih mantap lagi, jangan sampai nuruti rasa saja. Apa yang mau dibelain sih kalau seandainya suami modelnya kayak gini? Apa yang mau dibelain? Track recordnya sudah jelas pernah menceraikan. Kemudian tambah lagi nggak mau akur sama mertua. Ini kan harusnya menjadi apa? Harusnya menjadi penilaian tersendiri untuk iya atau tidak. Harus dipertimbangkan. Sangat kelihatan tidak serius atau tidak dewasa orang tersebut. Tidak serius atau tidak dewasa. Perhatikan baik-baik, pertimbangkan sematang mungkin ketika mau mengatakan rujuk atau tidak. Di antara pertimbangannya tadi bahwasanya orang ini tidak ada niat baik untuk apa? Nembung dengan apa? Nembung atau meminta kepada mertua atau calon mertuanya seperti itu. Kita lanjutkan, ada pertanyaan. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah kita jawab karena kita sudah memperinci terkait dengan masalah apa? Mahram. Secara otomatis yang selain mahram adalah tidak boleh untuk dijabat tangannya. Karena penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanya, kepada siapa saja
tidak boleh berjabat tangan. Mohon penjelasan dari hamba Allah di Banjarmasin. Yang kita sebutkan, dengan mengenali mahram, maka kita akan mengenali orang-orang yang memang boleh kita jabat tangannya. Dengan mengenali mahram, maka kita juga mengenal tentang siapa saja orang-orang yang tidak boleh dijabat tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini sudah saya isyaratkan di awal kajian, karena pembahasan tentang mahram itu terkait dengan beberapa permasalahan, di antaranya siapa? Menyentuh non mahram, gitu kan, sudah saya sebutkan di awal. Ada pertanyaan yang masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, dalam acara walimahan, apa yang dibolehkan untuk menampilkan hiburan yang sesuai dengan sunnah? Dari Pak Bambang di Jambi. Terkait dengan acara walimah, hiburan yang disunnahkan kalau seandainya adalah rebana, duf. Seperti itu, kalau di kita nyebutkan mungkin rebana. Tetapi yang main itu adalah bukan orang-orang dewasa, tetapi yang saya ketahui adalah anak-anak muda, bukan orang-orang dewasa, anak-anak kecil gitu ya, yang main seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang Nabi SAW menghalalkan duf ketika apa? Ketika untuk acara walimah, tetapi bukan dengan mendatangkan grup gambus atau apa gitu, bukan ya, tetapi adalah anak-anak kecil yang mainan itu. Dan saya dapati di masyarakat Arab memang sangat tertutup sekali ketika mereka ada walimah, ada pernikahan gitu ya, di keluarganya Syekh dulu di sana. Kita dapati bahwasanya yang kita dengar cuma dari jauh saja. Mereka masuk ke dalam ruangan yang sangat tertutup, yang sangat privasi untuk perempuan saja, khusus perempuan. Laki-laki nggak ada yang main kayak gitu. Nggak ada yang main duf, itu nggak ada. Jadi perempuan saja. Cuma kita dengar suara dari jauh, istilahnya duk 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 seperti itu. Nggak ada suara teriakan atau apa, tidak ada. Cuma ya mereka bermain-main, bersukacita di sesama mereka. Dan ini di kalangan perempuan saja, bukan untuk menjadi tontonan bagi kaum laki-laki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Riau. Saya ingin bertanya tentang talak dalam pernikahan. Terima kasih Ustadz. Yang dimaksudkan apa ini? Talak. Kalau seandainya dimaksudkan dengan lafaz talak, maka seorang mengatakan saya ceraikan kamu, itu sudah cerai. Demikian juga kalau seandainya lafadznya yang tidak jelas, umpamanya pulang kamu ke rumah orang tuamu. Suami mengatakan pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ketika ditanya maksudnya kamu apa gitu. Ketika orang tersebut melafadzkan kata-kata yang masih rancu gitu kan ya. Pulang ke rumah orang tua kan bisa macam-macam. Pulang silaturahmi, pulang minjem duit, pulang apa lagi gitu kan. Macam-macam ya. Kalau seandainya suami tersebut ditanya, apa maksud kamu dengan memerintahkan pulang kepada istri? Saya itu pengen cerai dengan dia sebenarnya gitu. Maka sudah jatuh talak yang semacam itu. Karena itu lafadznya adalah bukan lafadz sharih jelas talak, tetapi ketika lafadz itu punya makna talak, kemudian disertai dengan niat menjadi talak. Kalau seandainya yang dimaksudkan seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menikah dengan keponakan sepupu kedua? Antum tahu maksudnya apa ini? Keponakan sepupu kedua. Berarti kemungkinan orang ini punya sepupu, kemudian sepupunya ini sepupunya ini punya anak gitu. Nikah dengan anaknya sepupu gitu, kemungkinan, wallahu a'lam. Boleh apa tidak? Ayo dites pemahamannya. Menikah dengan anaknya sepupu, boleh apa tidak?
Dengan sepupunya aja boleh kan? Jangan jauh-jauh pikirannya. Dengan sepupu aja boleh kan? Boleh apa tidak? Boleh. Maka dengan anaknya, ya tentunya lebih jauh lagi katanya kan? Wallahu a'lam bishawab, kalau seandainya yang dimaksudkan adalah ini. Untuk pertanyaan yang sampai kepada saya ini mungkin dari hadirin bisa langsung bertemu dengan saya, tidak apa-apa, karena mungkin ada yang sifatnya privasi seperti itu. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang kita bahas tadi mendapatkan taufik dari Allah, kita bisa mendapatkan kebenaran dari permasalahan ataupun soal-soal yang tadi diajukan. Insya Allah kita akan memasuki pembahasan pada kajian kita sore hari ini. Kita akan mengenal pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Kita akan berusaha untuk mengenal pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya. Dikarenakan cintanya kepada hamba, sayangnya kepada hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat berupa Al-Quran dan mengutus utusannya para nabi dan para rasul. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya berupa Al-Quran dan juga seorang utusan untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak biarkan hambanya hidup tanpa aturan, hidup bebas seperti binatang, tidak. Bahkan di dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan batasan-batasan di dalam pernikahan, dan juga terkait dengan pernikahan yang dilarang untuk dilakukan. Oleh karenanya, maka kita sebagai seorang muslim tertuntut untuk belajar tentang masalah ini. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam apa saja, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, kita berharap dengan itu kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan yang pertama yang dilarang adalah nikah syighar. Nikah syighar. Pakai shin, ghain, syighar. Nikah syighar itu seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang pernikahan yang disebutkan dengan istilah nikah syighar ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wasyigharu ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati." Pernikahan syighar itu adalah seorang mengatakan kepada orang lain, seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan kamu dengan putriku." Tukeran gitu ya Pak ya. Ada enggak di masyarakat kita seperti itu? Enggak ada. Jadi seorang mengatakan kepada orang lain, "Nikahkan anakmu denganku, maka aku akan nikahkan anakku dengan kamu," gitu. Ini dinamakan dengan nikah syighar. Atau yang lainnya adalah zawwijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti. Nikahkan aku dengan saudarimu, maka aku akan nikahkan saudariku dengan kamu. Tuker-tukeran akadnya gitu. Maka
inilah yang dinamakan dengan nikah syighar. Ini adalah salah satu nikah yang dilarang di dalam Islam karena Nabi SAW menyebutkan secara khusus terkait dengan hukum nikah syighar ini. Beliau SAW bersabda, la syighara fil Islam. Tidak ada nikah syighar di dalam Islam ini. Tidak dibenarkan nikah syighar di dalam Islam ini. Perhatikan baik-baik jamaah. Hadis yang tadi kita bacakan ini menunjukkan haramnya pernikahan dengan apa yang dinamakan dengan syighar ini. Tidak sahnya pernikahan tersebut. Dan Nabi SAW tidak membedakan apakah nikah tersebut disebutkan mas kawinnya, maharnya, ataukah tidak. Jadi sama saja, kalaupun seandainya sama-sama memberikan mahar gitu ya, tetapi syaratnya tadi, nikahkan adikmu dengan aku, maka aku akan nikahkan adikku dengan kamu. Mau disebutkan maharnya, mau istilahnya berapa juga tetap sama saja seperti itu. Jadi disebutkan oleh para ulama, Nabi tidak membedakan. Nikah syighar tersebut, baik disebutkan maharnya ataukah tidak, sama saja. Dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah pernikahan yang dilarang yang pertama di dalam Islam, yaitu yang dikenal dengan nikah syighar. Yang kedua, nikah tahlil. Nikah tahlil. Nikah tahlil itu apa? Nikah tahlil yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya, lalu laki-laki tersebut setelah menikahinya mentalaknya itu. Tujuannya agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya setelah masa iddah wanita itu selesai. Nikah tahlil adalah apa? Nikah yang tujuannya untuk menghalalkan seorang wanita balikan dengan mantan suaminya gitu. Perhatikan, seorang laki-laki, seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 3. Boleh rujuk apa tidak tadi? Tidak boleh. Tidak boleh rujuk kalau sudah talak 3. Kemudian ada seorang punya niatan pengen bantu. Orang ini pengennya apa? Kasihanlah, dia pengen balikan, tetapi apa terhalang karena apa? Talak 3. Akhirnya orang ini punya inisiatif. Inisiatif apa? Saya mau nikahi wanita tersebut, nanti saya ceraikan biar dia bisa balikan dengan apa? Suaminya. Maka ini yang dinamakan dengan tahlil. Haram yang semacam ini. Tidak boleh. Maka apa bedanya seorang tersebut dengan apa? Kambing pejantan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Apalagi kalau rekayasanya dengan suami. Suaminya pengen balikan dengan istrinya, kemudian apa? Kontak temannya. Aku pengen balik dengan istriku, tapi terhalang ini. Gimana? Kamu mau nggak nikahi istriku? Kemudian apa? Kamu ceraikan nanti ya. Setelah kamu nikahi istri mantan saya, kemudian kamu ceraikan. Saya pengen balik gitu. Apalagi kalau settingan semacam ini. Ini adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan di dalam Islam yang semacam ini. Meskipun ya nikahnya benar-benar nikah dengan mahar, dengan wali gitu ya. Tetapi kalau merupakan settingan atau tadi yang pertama orangnya punya pengen nolong gitu, tapi nolongnya juga sambil menyelam apa? Sambil menyelam minum air gitu. Sambil menyelam nangkap ikan gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah ini riwayat dari sahabat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallila lahu.
Kata Nabi sallallahu disebutkan bahwasanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat muhallil. Muhallil di sini siapa? Orang yang tadi membantu itu ya, yang menjadikan halal. Wal muhallal lahu. Yang muhallal lahu yang dimaksudkan di sini adalah si mantan apa? Suaminya. Muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi atas suruhan suami sebelumnya atau dengan niatan sendiri seperti itu. Muhallal lahu adalah suami yang telah mentalak 3 istrinya. Keduanya sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Untuk kajian sore hari ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Berarti kita telah mempelajari 2 macam pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Yang pertama adalah nikah apa? Syighar. Yaitu apa? Seorang mengatakan kepada orang lain, nikahkan aku dengan anakmu atau dengan adikmu, maka aku akan nikahkan kamu dengan anakku atau dengan adikku. Ini namanya nikah syighar. Kemudian yang kedua adalah nikah apa? Muhallil. Nikah tahlil. Yang seorang punya keinginan untuk menyatukan kembali 2 orang atau memang settingan gitu ya. Ini adalah diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.